Kakak senior. Kudengar yang ditahan di alam refleksi ini. Semuanya hidup sengsara. Mereka semua adalah kultivator iblis yang berbuat jahat di dunia kultivasi kita. Bagaimana Shen Li yang lemah itu juga bisa dipenjara di sini? Kudengar dia memang jahat dan terus mencoba untuk menyakiti adik juniornya Bai Lian. Itulah sebabnya dia dipenjara di sini. Ayo pergi. Kakak seperguruan yang baik. Aku dengar saat kau berduel, kau coba ambil nyawaku. Bai Lian. Maka guru memenjarakanmu di alam refleksi ini. Aku sengaja mengunjungi kamu di sini. Adik seperguruan. Aku sungguh tidak ingin mengambil nyawamu. Kaulah yang ingin berduel denganku. Dan barulah aku bertindak. Adik seperguruan, bisakah kau membantu menjelaskan kepada guru? Tolong. Aku sungguh tidak ingin mengambil nyawamu. Aku telah difitnah. Shen Li. Tentu saja aku tahu kau telah dizalimi. Karena akulah yang menjebakmu lebih dulu. Apakah kau yang memberitahu guru bahwa aku ingin mengambil nyawamu? Ya. Mengapa? 10 tahun yang lalu, kau jelas-jelas pekerja serabutan di Kunlun Su. Dibully tanpa henti oleh murid-murid lain. Akulah, kakak anggap adik saudara, dan merawatmu. Membantumu menjadi murid pribadi Kunlun Su. Dan masuk ke bimbingan guru. Kau, mengapa kau memperlakukanku seperti ini? Mengapa memangnya? Bukankah itu karena kau bodoh? Shen Li, di Kunlun Su ini, hanya ada 2 murid perempuan kau dan aku. Hanya dengan menyingkirkanmu, aku bisa menerima perhatian dari guru dan kakak seperguruan. Tidakkah kau sadar betapa lama kau berusaha mencari muka dengan mereka? Namun mereka tidak pernah melirikmu sedikit pun. Dan bagaimana denganku? Aku ikut sekte beberapa tahun lalu, dan aku sudah menerima semua perhatian mereka. Apakah kau percaya bahwa bahkan jika kau mati, satu-satunya yang akan mereka pedulikan adalah aku? Tidak mungkin. Aku tumbuh di Kunlun Su sejak kecil. Selama lebih dari 10 tahun aku bersama mereka. Aku sudah lama menganggap mereka sebagai keluarga yang kuhormati dan kucintai. Dalam hatiku, guruku sungguh ayah kandungku. Para kakak senior adalah saudara kandungku. Mereka tidak akan, karena perkataan sepihakmu, menyerangku. Shen Li, aku tidak menyadari kau naif. Aku baru mengundang mereka. Ketika mereka tiba, aku akan buat kau lihat sendiri, apakah mereka anggapmu keluarga. Adik junior. Peluh Raja Abadi. Adik junior. Jiang Jiuchen. Adik bela diri junior kau baik-baik saja. Guru kakak seperguruan. Kakak seperguruan berkata dia ingin mengambil nyawaku. Apa yang kau katakan? Guru itu semua benar. Kakak seperguruan sudah gila. Dia bilang dia Kunlun Su sejati, murid perempuan. Li Wutian. Dia juga bilang bahwa setelah aku masuk Kunlun Su, Lu Wuyuan. mencuri semua perhatian untuknya. Oleh karena itu sekarang dia ingin mengambil nyawaku. Shen Li sebelumnya saat pertandingan tanding, kau sengaja bertindak kejam terhadap adik junior. Guru hanya mengira kau tidak tahu apa-apa. Dia menghukummu tinggal di sini. Tak disangka kau tidak menunjukkan penyesalan. Keras kepala menolak untuk mengati. Dan kau bahkan berani tepan di depan kami. Bertindak kejam terhadap adik junior. Senior kedua. Aku tidak. Aku senior kedua. Bukan begitu. Jangan salahkan kakak seperguruan. Ini semua salahku. Aku tak seharusnya jadikan guru-guruku. Aku seharusnya tidak masuk Kunlun Su, merampas kasih sayang kakak kepada senior perempuan. Kakak seperguruan lakukan itu, hanya ingin menarik perhatian kalian itu saja. Ini bukan salah kakak seperguruan. Adik junior, dia bahkan ingin mengambil nyawamu, dan kau masih membelanya. Bai Lian adalah adik junior kita. Kau berani menyerang adik junior. Benar-benar tidak bisa dimaafkan. Itu benar. Tetap saja adik junior cantik dan baik hati. Bahkan pada titik ini, dia masih memikirkan Shen Li. Tidak seperti beberapa orang, hanya karena adik junior bergabung dengan sekte dan berbagi sebagian dari perhatian. Mereka langsung kejam pada adik junior. Senior kedua kita tumbuh bersama sejak kecil. Kaulah yang paling mengerti aku. Mudah kau menderita penyimpangan Qi saat berkultivasi. Aku menerjang hujan dan angin naik gunung, memetik ganoderma spiritual demi sembuhkan penyakitmu.
Kaulah yang paling mengerti aku. Aku tidak. Diam, kakak senior. Keluar dari mulut orang sepertimu. Aku merasa jijik. Bukan begitu. Aku sungguh tidak. Semua ini adalah Belian yang menjebakku. Kakak senior ketiga. Tahun itu, kita mendaki gunung bersama cari guru. Kau tidak bisa berjalan. Aku menggendongmu sehari semalam. Barulah kita bisa masuk sekte. Kaulah yang paling mengerti aku. Tapi lihatlah dirimu. Kau sudah jadi apa sekarang? Jahat dan pengkhianat. Kau tidak hanya menjebak adik junior. Kau terang-terangan memutarbalikkan kebenaran. Mengusirmu dari sekte. Kakak seperguruan ini salahku. Aku seharusnya tidak bergabung dengan Kunlun Su. Tapi kau tahu, sejak kecil tidak ada yang mencintaiku. Hanya guru dan kakak-kakak senior yang memberiku kasih sayang keluarga yang kuinginkan. Tak tega aku meninggalkan mereka. Aku mohon padamu, jangan usir aku. Ya. Adik junior, Shenli, haruskah kau mengambil nyawa adik junior untuk merasa puas? Kultivasi adik junior sudah rendah. Jika kau merusaknya seperti itu akan meninggalkan bekas luka. Kau tahu, adik junior, jika sesuatu terjadi, aku pasti tidak akan mengampunimu. Bukan aku, sungguh bukan aku. Semua ini adalah Belian yang menjebakku. Tolong percayalah padaku. Aku sungguh tidak melakukan apa-apa. Diam. Mulai hari ini dan seterusnya, gurumu akan melumpuhkan kultivasimu. Kunlun Su tidak memiliki murid sepertimu. Mulai hari ini dan seterusnya, kau dan aku bukan guru murid lagi. Keluar. Bahkan jika kau kehilangan nyawamu, yang mereka cintai hanya aku. Diam, kata kakak senior itu, yang terucap dari mulut orang sepertimu. Andai aku tahu kau begitu dari dulu, aku akan mengusirmu dari sekte. Hubungan guru murid kita sudah putus. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku buat kalian tak tahu berterima kasih. Menyesal seumur hidup kalian. Aula Besar Kunlun Su. Mengapa aku di sini? Bukankah aku sudah mati? Mungkinkah aku kembali ke 5 tahun lalu? Shenli, apa kau melukai adik junior? Kau tahu, kompetisi akbar dunia kultivasi akan segera tiba. Yang kalah akan diusir dari dunia kultivasi abadi. Kau melukai Bailian. Kau bilang gadis itu ikut pertarungan. Guru kompetisi akbar sekte sudah dekat. Kakak senior tanding denganku. Dia pasti tidak bisa menahan diri. Kakak senior sama sekali tidak sengaja melukaiku. Adik junior kau tidak perlu membelanya. Shenli, dengarkan baik-baik. Sejak Xiaoyan masuk sekte, dia adalah adik junior yang paling disayangi oleh Kunlun Su. Tidak peduli seberapa banyak kau menargetkannya, kau tetap tidak bisa mengubah fakta ini. Sejak adik junior bergabung dengan sekte, kau terus mempersulitnya satu demi satu, menghinanya. Kau bahkan melukai tangannya dan melukainya. Kita sesama murid lebih dari 10 tahun. Aku tidak pernah menyangka kau akan menjadi orang seperti itu. Dia memang serendah itu. Apa kalian semua sudah melupakan asalnya? Seorang pengemis kecil dari alam fana. Dan masih berani bermimpi bergabung dengan Kunlun Suku. Mencapai pencerahan dan mencari keabadian. Di kehidupan lama, sejak Belian bergabung dengan sekte, karena cinta mereka menjebak dan memfitnahku. Tidak ada guna aku jelaskan. Jika begitu maka tidak perlu penjelasan lagi. Apa yang kalian semua katakan tidak salah. Cedera Belian disebabkan olehku. Kau berani memukul adik junior tepat di depanku. Aku memukulnya, jadi kenapa? Belian juga adik juniormu. Bagaimana kau bisa begitu kejam? Di mata kalian, hati kejam tak tumbuh dalam sehari dua. Kalian sadar sekarang? Kau, cukup. Shenli, aku tidak menyangka kau akan tidak patut dan sembrono hingga sekarang. Berlututlah di hadapanku. Aku tidak akan berlutut. Sungguh berani. Kau tidak mau dengar gurumu. Yang mulia ini hari ini akan memberimu pelajaran yang setimpal. Kau. Luoh Raja Abadi. Dari kecil hingga dewasa, aku menganggapmu sebagai ayah kandungku sendiri.
Tapi sejak Belian bergabung dengan sekte, apapun yang dia katakan selalu benar. Pernahkah kau bertanya padaku sekali saja, apakah aku pernah merasa disalimi? Pernahkah kau mempercayaiku sekali saja? Pernahkah kau memenuhi tanggung jawab seorang guru? Kau tidak pernah. Oleh karena itu pada dasarnya kau tidak punya hak untuk mendisiplinku. Kau. Benar. Tahun itu, kau selamatkan aku dari alam fana. 10 tahun ini, aku anggap kalian semua, menganggap mereka keluarga. Aku coba buat kalian semua senang. Mentoleransi kalian semua, bahkan melayani sebagai hewan beban kalian. Hanya untuk membalas budi baikmu. Tapi sejak Belian datang ke gunung ini, semua yang kukatakan atau kulakukan salah. Semua kalah dibandingkan dia. Jika begitu, keluarga yang kau sebut ini, aku tidak membutuhkannya lagi. Kakak senior, kenapa kau bilang begitu? Ini semua salahku. Seharusnya aku tidak bergabung dengan sekte ini. Jika kau marah, pukul saja aku. Kau benar-benar pantas dihajar. Tamparan ini adalah untuk kejahatan perampasanmu. Mencuri sekteku. Tamparan ini, aku akan memukulmu karena menuduh yang salah. Mempermalukan reputasiku. Kau. Tamparan ini adalah untuk kejahatanmu atas niat jahat. Mencelakai hidupku. Pedang majulah. Aku tidak peduli apapun di Kunlun Su ini. Jika kau ingin mengambilnya, maka ambillah saja. Aku tidak punya apa-apa, tapi apa yang kau berutang padaku? Aku pasti akan menuntutnya kembali. Berhenti. Adik seperguruan. Murid durhaka. Beraninya kau? Mengapa kau tidak menghindar? Luoh Raja Abadi. Aku sudah 10 tahun di sekte ini, True Immortal, dan kalian semua. Budi baik kalian aku selalu ingat. Tangan ini. Anggap saja ini sebagai balas kebaikan kalian. Semua teknik kultivasiku Xianli. Itu semua dianugerahkan kepadaku oleh kalian semua. Hari ini, aku akan secara pribadi melepaskan tulang abadiku, menghancurkan akar spiritual sendiri, mengembalikan tulang kepada master, mengembalikan daging kepada kakak seperguruan. The film was translated and narrated by M Media. Berani kau rusak tulang abadi dan akar spiritualmu. Dengan melakukan itu, 10 tahun kultivasi akan sia-sia. Kultivasi yang didapat dari Kunlun Su. Aku tidak mau. Apa yang kubutang pada kalian semua? Semuanya sudah terbayar. Mulai sekarang, aku dan Kunlun Sumu tidak akan memiliki hubungan lebih lanjut. Xinli Xianli. 10 tahun berusaha buat master dan kakak senang. Akhirnya kehilangan semua kultivasi. Dengan luka di sekujur tubuhmu. Kau benar-benar menyedihkan. Immortal Lord Pyongyang. Xianli, aku terlambat. Siapa namamu? Namaku Xianli. Kakak muda pengemis ini bau dan kotor. Apa yang kau lakukan di sini? Kakak senior Luo He. Aku melihat anak ini pada dasarnya baik hati. Berbakat luar biasa sejak lahir. Aku ingin menerima mereka ke sekta Pala.
Akhir-akhir ini, aku berlatih secara tertutup. Aku khawatir aku tidak akan bisa mengajarinya. Aku mohon kau terima muridku jika itu bisa. Baiklah, karena kakak muda sudah meminta. Maka aku akan menerimanya. Ikutlah denganku. Paman Junior, Jika aku tahu kau di Kunlun Su lebih awal, kau akan jatuh ke dalam kesulitan seperti itu. Aku pasti terima kau jadi muridku apapun terjadi. Paman Junior, Xianli tenang saja. Sekarang Paman Junior pasti lindungi kamu. Tusuk. Kakak seperguruan ini gawat. Xianli sialan itu telah melukai adik seperguruan. Apel, ya ampun cepat ikuti aku. Adik junior. Di mana Xianli? Xianli sialan itu setelah melukai adik seperguruan, dia langsung mengkhianati sekte dan meninggalkan sekte. Baru-baru ini dunia kultivasi diserbu iblis. Situasinya genting. Dia benar-benar meninggalkan sekte saat ini. Sekta Pala. Kau sudah bangun. Paman Junior, Ini adalah ramuan spiritual yang aku sempurnakan. Minumlah. Ini akan membantu tubuhmu pulih. terima kasih Paman Junior. Sekarang setelah kau melarikan diri dari Kunlun Su, apakah kau punya rencana selanjutnya? Tinggal 1 bulan lagi, sampai kompetisi akbar dunia kultivasi. Pemenang akan raih kesempatan jadi abadi. The film was translated. Paman Junior, and aku ingin narrated berpartisipasi by dalam MV. kompetisi akbar dan menapaki jalur kultivasi lagi. Kau ingin berpartisipasi dalam kompetisi akbar. Ya, Kompetisi akbar ini adalah tempat ribuan sekte di dunia kultivasi harus bersaing bersama. Kini tulang abadi dan akar spiritualmu hancur total. Kau tidak punya kultivasi lagi. Apa kau yakin ingin berpartisipasi? aku harus berpartisipasi. Paman Juniorku dengar Sekti Pala memiliki teknik kultivasi yang memungkinkan hasil cepat untuk maju pesat dalam kultivasi. Itu disebut dao tanpa hati. Benarkah itu? Kau ingin mengolah dao tanpa hati. Tapi jika kau mengolah dao tanpa hati, kau harus tinggalkan semua kultivasimu. Itu juga berarti semua yang kau pelajari di Kunlun Su harus dibuang semua. Kau siap lakukan itu? Aku tidak bisa meminta lebih. Paman Junior, aku ingin mengkultivasi dao tanpa hati. Berharap kultivasinya sampai level tertinggi. Aku ingin berpartisipasi dalam kompetisi akbar dalam 1 bulan. Agar mereka yang di Kunlun Su bisa melihat, aku Xianli, lebih unggul dari belian yang disebut mereka. Ratusan kali lebih kuat, ribuan kali lebih kuat. Jika kau bertekad, apapun keputusan yang kau buat, aku akan mendukungmu. Di kehidupan lalu, itu karena Belian salah menuduhku memukulnya. Penyebab aku dipenjara di belakang gunung, melewatkan kompetisi akbar. Dalam kehidupan ini, jalur kultivasiku adalah milikku untuk dikendalikan. Pada kompetisi akbar, aku harus melenyapkan Belian dan merebut posisi teratas. Agar Belian dan mereka yang di Kunlun Su akan menyesal seumur hidup. Baiyan, kompetisi akbar digelar beberapa hari lagi. Semua kultivator muda berbakat dari dunia kultivasi abadi akan berpartisipasi. Ambillah sebotol eliksir ini dan gunakanlah. Perkuat kultivasimu dengan baik. Berjuanglah keras dalam kompetisi akbar ini untuk mencapai peringkat yang baik. Terima kasih guru. Masih belum ada kabar dari Xianli. Bukankah dia sudah menghubungi kalian para murid? Kakak seperguruan, jangan khawatirkan gadis itu lagi. Xianli menggunakan taktik ini hanya untuk mengintimidasi kita. Dia hanya ingin kita memohon padanya agar kembali ke sekte. Itu benar-benar mimpi di siang bolong. Benar sekali. Xianli masih merindukan sumber daya kultivasi Kunlun Su kita. Dia sama sekali tidak bisa pergi dengan mudah. Dia hanya menggunakan tipuan, berpura-pura sedih mencari simpati. Aku khawatir tidak akan lama lagi. Dia tidak akan sanggup menahannya dan akan kembali dengan sendirinya. Murid tidak tahu berterima kasih itu. Dia sudah mengembalikan tulangnya ke guru, bukan dagingnya untuk kakak seperguruan, untuk mengkhianati sekte. Baiklah, Jiuchan, pergi. Buang semua barang-barangnya. Keluar dari gerbang sekte. Guru, mengapa kau tidak cepat pergi? Ya, guru.
bubarlah. Anak Dao kecil, di mana kamar Shenli? Aku di Kunlunsu. Mengapa aku tidak bisa menemukan? Kamar kakak senior Shenli. Di sisi timur dasar gunung. Sisi timur dasar gunung. Bukankah itu tempat memelihara binatang spiritual? Itu benar selama bertahun-tahun ini. Kakak senior Shenli selalu tinggal di taman hewan roh. Menemani burung dan binatang buas. Bersahabat dengan burung dan binatang buas. Bagaimana bisa begitu? Bawa aku melihatnya. Kamar Shenli. Kakak senior Guten. Ini adalah kamar saat ini. Kakak senior Shenli. Saat Belian tiba di Kunlunsu, dia diatur untuk tinggal di kamar kakak senior Shenli. Barang-barang berharga di kamar itu, semua sudah digadaikan oleh Shenli. Untuk Wan, tanpa uang saku. Tanpa sumber daya kultivasi. Shenli ingin mendapatkan kembali kasih sayangmu. Harus menggadaikan barang di kamarnya. Untuk Wan. Untuk membelikanmu hadiah. Dan memenangkan hatimu. Pedang ini, aku tak tahu siapa yang memberikannya ke Shenli. Dia sangat menghargainya. Tidak pernah melepaskannya. Kali ini meninggalkan gunung. Apakah dia melupakannya? Kakak senior Guten, tolong cepat bawa ini kepada kakak senior Shenli. Ini adalah pedang yang kuberikan pada Shenli. The film was translated and narrated by ME. Sungguh mengesankan tarian pedangnya. Kakak seperguruan sangat terampil. Bisakah kau Ini adalah pedang takdir Shenli. Selama pedang ada orangnya juga ada. Kalau pedang hilang orangnya juga hilang. Apa dia gila? Sampai-sampai membuang pedang takdirnya. Tidak. Aku harus segera mencarinya. Sekta Pala. Dao tanpa hati. Shenli. Paman Junior. Shenli. Beberapa murid Sekta Pala. Dengar kau mau ikut kompetisi akbar. Kembali khusus untuk Tam M bantu MO. Ayo pergi. Aku akan membawamu melihat. Lanceng. Bayu. Looking Fun. Lanjut. Simi. Adik seperguruan. Paman Junior. Ini semua adalah kakak seperguruanku dari Sekti Pala. Itu benar. Mereka adalah kelima kakak seniormu. Hei adik seperguruan. Aku kakak seperguruanmu Lanceng. Guru sudah memberitahu kami tentang situasimu. Mulai sekarang kau tinggal di Sekte Pala. Ini adalah rumahmu. Aku senior keduamu Bayu adik seperguruan. Sekarang setelah kau tiba di Sekte Pala, kau anggota Sekte Pala. Mulai sekarang kalau orang Kunlunsu itu berani mengganggumu lagi, aku akan menjadi yang pertama tidak setuju. Kami sama sekali tidak setuju. Siapapun yang ganggu Adin, seperguruanku, aku akan melawan mereka dengan nyawaku. Mulai sekarang, apapun yang menyangkut adik seperguruan kita adalah urusan seluruh Sekte Pala. The film was Kakak seperguruan. translated and Baiklah cukup. narrated by Jangan M. menakuti Media. adik juniormu. Shenli, kau bilang kau ingin berpartisipasi dalam kompetisi akbar. Untuk membuat Kunlunsu menyesal. Setelah kakak-kakak seniormu mengetahui hal ini, mereka menyiapkan hadiah untukmu. Untuk membantumu dalam kompetisi akbar. Untuk meraih posisi teratas. Paman Junior. Apa ini semua? Benda-benda ini berasal dariku dan kelima kakak seniormu. Diberikan kepadamu sebagai hadiah sambutan. Ini dari kakak senior tertuamu. Hadiah sambutan yang dia siapkan untukmu. Roh abadi mengalir lengan luas. Adik seperguruan, ini adalah jubah pelindung kelas atas. Ini bisa membantu tetap suci dari debu dunia dan membuat semua sihir tidak berbahaya. Ini yang disiapkan kakak senior keduamu untukmu. Jepit rambut Kyokungu. Adik seperguruan ini adalah artefak sihir kelas atas. Ini bisa membantumu tetap berpikiran jernih dan tajam dengan pikiran yang murni. Ini dari kakak senior ketigamu yang menyiapkan ramuan wajah giok kulit salju untukmu. Eliksir spiritual kelas atas. Ini bisa membantumu mempertahankan awet muda dan kecantikan abadi. Ini kakak senior keempatmu
yang menyiapkan seni matahari terbenam awan ungu untukmu. Kitab rahasia kelas atas. Ini membantu adik seperguruan kuatkan kultivasi dan membuat kemajuan luar biasa. Ini kakak senior kelimamu, yang memberimu cincin Sumeru. Artefak spiritual kelas atas. Ini bantu adik seperguruan simpan batu spiritual dan menampung segala sesuatu. Tapi barang-barang ini, mereka terlalu berharga dan terlalu banyak. Adik seperguruan, ini semua kami siapkan. Hanya sedikit tanda kasih sayang kami. Kau harus menerimanya. Benar sekali kau harus menerimanya. Jika kau ingin dalam kompetisi akbar, mengalahkan Bai Lian, dan membuat Kunlun Su menyesal, maka harta sihir ini sangat diperlukan. Ya, jadi ternyata, aku juga pantas memakai jubah sihir terbaik. Aku juga pantas dicintai. Ternyata adik seperguruan sangat cantik. Tadi melihat penampilan adik seperguruan, aku kira dia hanya seorang tukang dari sekte tertentu. Omong kosong, adik seperguruan kami memang cantik alami. Dia cantik sejak awal. Benar. Terima kasih Paman Junior. Terima kasih 5 kakak seperguruan. Meskipun kami berdua adalah murid langsung, di Kunlun Su aku seperti rumput liar, menjadi sasaran perundungan. Tapi di sini, aku bisa menikmati kehangatan sebuah keluarga. Mulai hari ini adalah awal baruku. Bai Lian, Kunlun Su. The film was translated Dalam kompetisi and akbar, narrated aku by pasti harus Emilia. memenangkan tempat pertama. Membuatmu menyesal telah meremehkanku. Xianli, kompetisi akbar akan segera dimulai. Jika kau ingin berpartisipasi, pergilah daftar ke aliansi Daulurus sekarang. Terima kasih. Senior Juchen kedua. Ini adalah tunjangan bulan ini. Untuk Senior Juchen Shenli. Sudah kubawakan untukmu. Mengapa kamu membawanya ke sini? Cepat pergi. Berhenti. Berikan padaku. Uang saku Shenli. Kenapa ada padamu? Aku hanya meminjamnya sebentar. Kau menganggap Shenli itu apa? Apa kau melihatnya sebagai kantong uangmu? Bukan berarti aku tak akan mengembalikannya. Kau. Senior Juchen. Ada berita tentang Senior Juchen Shenli. Dia ada di aliansi Daulurus. Plaza aliansi dan kebenaran. 2 Senior Juchen, hari ini, aku datang untuk mendaftar kompetisi akbar. Kalian tidak perlu ikut denganku. Tidak adik seperguruan junior. Kamu sekarang adalah anggota sekte pala kami. Guru secara khusus menginstruksikan kami untuk melindungimu dengan baik. Tak seorang pun boleh menindasmu. Ayo pergi. Kakak seperguruan senior, mengapa kamu membawaku ke aliansi Daulurus ini? Adik bela diri junior. Anjing tidak bisa mengubah kebiasaan makan kotorannya. Selalu bergaul dengan orang-orang sekte pala ini. The Keluar. film was translated Shenli, and narrated by Emilia. kemana saja kau akhir-akhir ini? Apa kau tahu bahwa dengan melakukan ini, senior Juchenmu akan sangat mengkhawatirkanmu? Ada apa kakak senior? Jiang Juchen, Kunlun Su, dan aku telah sepenuhnya memutuskan semua ikatan. Mereka adalah sesama muridmu, bukan muridku. Adik junior tolong, jangan membuat masalah lagi. Lihatlah keadaanmu sekarang. Sejak kau meninggalkan Kunlun Su, kau seharian bersama orang-orang itu, dari sekte pala ini. Meskipun kau tidak memikirkan dirimu sendiri, kau seharusnya tetap peduli pada Kunlun Su dan martabat guru. Jika kau terus membuat masalah seperti ini, guru akan benar-benar marah. Kunlun Su, itu benar. Dari awal sampai akhir di matamu, hanya ada Kunlun Su. Pernahkah kau peduli dengan hidupku? Aku berada di Kunlun Su selama 10 tahun. Kau tak pernah tanya kabarku. Sekarang, setelah aku pergi, kau takut aku akan mempermalukan guru. Jadi kau datang mencariku lagi. Adik junior, Aku sendiri yang mencabut tulang abadiku, melumpuhkan kultivasiku, dan meninggalkan Kunlun Su. Kau tidak menunjukkan sepatah kata pun, perhati-hatinya. Yang kau pikirkan hanyalah, apakah aku akan mempermalukan guru? Jiang Juchen, sekarang kau masih ingin aku kembali. Apa kau pikir kau punya hak? adik junior maafkan aku. Baru saja kakak seniormu terlalu gelisah.
Bagaimana kalau begini? Percayalah pada kakak murid seniormu. Seniormu pasti akan menjagamu. Oh ya. Pedang takdirmu. Seniormu sudah membawanya untukmu. Untuk kultivasi pedang. Bagaimana bisa kau lupa membawa pedang pribadimu? Xianli, apa maksudmu? Akar spiritualku terputus. Imanku hancur. Mulai sekarang, Kunlun Su dan aku telah memutuskan semua ikatan. Berhenti. Apakah seniormu sudah izin pergi? Begitulah dia biasanya memperlakukanku. Selama bertahun-tahun, kau tidak mungkin tidak tahu kan? Atau mungkin kau juga merasa bahwa dia akan memegang pedang seperti itu, mengarahkannya pada adik bela dirimu. Xianli, aku akan menyelidiki kebenaran dan mengembalikan keadilan untukmu. Itu urusanmu. Tidak ada hubungannya denganku. Kasih sayang terlambat lebih murah dari rumput liar. Jiang Jiuchen, Kunlun Sumu. Aku Xianli tidak lagi membutuhkannya. Yang kuinginkan adalah di kompetisi akbar untuk secara terbuka dan terhormat mengalahkan Balian. Membuat Kunlun Sumu benar-benar kehilangan muka. Penyesalan akan terlambat. Air terjun sekta pala. Untuk mempersiapkan kompetisi akbar, Xianli secara paksa menembus alamnya. Ini buruk. Dia akan menderita penyimpangan Qi. Aku telah menembus. Paman Junior. Tidak heran terobosan saya ini sangat lancar. Ternyata Paman Junior melindungiku saat kultivasi. Aku tidak menyangka kau mengolah dao tanpa hati, dan sudah bisa membangun fondasimu. Xianli, bakatmu benar-benar tidak buruk. Dengan kultivasimu saat ini, kau bisa terbang di atas angin. Apa kau mau mencoba? Paman Junior, aku bisa terbang sekarang. Xianli. Hanya saja disayangkan. Xianli adalah satu-satunya adik seperguruan dari sekte pala kita. Meski harus mati karena pedang perewas ini, aku tidak bisa meninggalkannya. Lanceng, kau benar-benar tidak masuk akal. Setelah aku menjadi ketua sekte Palo, aku pasti akan membuat kalian yang tidak berguna ini berlutut di kakiku jika senior Lanceng tidak mau menyerah. Jangan salahkan Belian jika tak berbelas kasihan. Nanti, ketika aku menghunus pedang Peerless, aku akan menyatakan sekte Pala dibubarkan. Baiklah Bailian, berhenti bicara omong kosong dengannya. Pergi. Kunlun Su akan dikerahkan sepenuhnya demi membantumu mendapatkan pedang ilahi Peerless. Ya, Guru. Bailian dari Kunlun Su menantang Peerless. Suheng pertama, Suheng kedua, Suheng ketiga. Cepat bantu aku. Adik seperguruan kami datang.
Tingkat keempat. The film was translated and narrated by M Media. Langkah kelima, mengandalkan kekuatan satu orang saja. Tak mungkin naik ke tingkat 3 tangga surgawi. Namun hari ini 3 murid besar Kunlun Su bekerja sama untuk membantu Bai Lian, tepatnya untuk merebut sekte pala kita. Kita harus bagaimana kakak pertama? Mungkinkah sekte pala kita harus benar-benar jatuh ke tangan individu-individu Kunlun Su yang munafik ini? Bai Lian telah melangkah ke tingkat kelima, namun tidak terluka oleh pedang. Sebelum tengah hari, kalau tak ada yang menantang Peerless, aku akan menyatakan, ketua sekte baru dari sekte pala adalah Bai Lian. Dalam sekali napas aku capai tingkat 5 tangga surgawi. Di dunia kultivasi selain aku, pasti tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Sekte pala mulai sekarang akan menjadi milik Kunlun Su kami. Sekumpulan orang tak berguna, berani bersaing dengan adik seperguruan saya. Naiki tangga surgawi rebut Peerless. Mimpi saja. Shen Li, aku menyarankanmu untuk segera meninggalkan sekte Palong. Kembali ke Kunlun Su untuk mohon maaf pada guru. Kalau tidak, setelah aku mendapatkan pedang Peerless nanti, aku akan jadikanmu dan kakak-kakak seperguruan barumu menjadi sekelompok orang tak berarti. Kalian akan hidup tanpa guna saat itu. Bai Lian, kau pikir kau siapa? Meskipun aku mempertaruhkan nyawaku hari ini, aku tidak akan membiarkanmu merebut sekte Pala. Tidak. Pedang Peerless terlalu kuat. Itu akan melukai adik seperguruan. Dia tidak bisa terlibat. Cukup Shen Li. Kamu bukan anggota sekte pala kami. Awalnya kami berlima mengasihanimu. Lalu baru izinkan kau jadi adik seperguruan kami. Jangan jadi pengganggu di sini. Tidak kakak seperguruan. Kakak senior. Kakak. Apa yang kau katakan? Aku mengatakan bahwa guru tak pernah resmi terima kau jadi murid. Tolong jangan mengaku sebagai murid sekte pala lagi. Karena kamu dasarnya tak layak jadi anggota sekte pala kami. Keluar. Tidak bisakah kamu mengerti bahasa manusia? Baiklah. Aku terlalu sentimental. Aku pergi. Adik seperguruan. Ini adalah masalah pribadi sekte kami. Jangan libatkan dia. Aku mengerti kakak seperguruan. Tengah hari sudah dekat. Jika tak ada yang menantang Peerless, aku menyatakan bahwa ketua sekte baru dari sekte pala adalah... Tunggu. Lanceng murid senior sekte pala bersedia menantang Peerless. Tapi murid ini punya satu permintaan. Jika aku gagal dalam tantangan ini hari ini, dan kehilangan nyawaku di sini, aku minta ketua aliansi maafkan Shen Li. Karena dia, pada dasarnya bukan anggota sekte pala kami. Kakak seperguruan hati-hati. Semakin dekat dengan Peerless, semakin bahaya. Begitu kamu mencapai tingkat ketiga, tidak ada jalan kembali. Kakak seperguruan kembalilah. Kakak senior. Pedang Peerless marah. Lanceng. Bahkan jika kamu naik ke tingkat kelima, kamu tetap tak bisa kalahkan adik seperguruan saya. Meski hari ini aku mati, karena pedang Peerless ini. Aku tidak akan berlutut di hadapanmu Kunlun Su. Seorang murid sekte pala. Mati demi sekte. Mati tanpa penyesalan. Tingkat keempat. Kakak seperguruan. Aku juga seorang murid sekte pala. Kita hidup dan mati bersama. Sepertinya pedang Peerless masih memihak kita Kunlun Su. Lancang kau tamat. Tingkat kelima. Kau sama sekali tidak akan bisa naik. Sekte pala milik adik seperguruan saya. Peerless berada di atas. Lanceng dari sekte pala bersedia menjadi budak pedang. Hanya memohon untuk naik. Kakak seperguruan cepat kembali. Tingkat kelima. Lanceng kau menggunakan nyawamu.
untuk naik ke tingkat kelima. Lalu kenapa? Adik seperguruan saya menang kompetisi. Dia adalah master sejati pedang Peerless. Mulai sekarang kau adalah budak pedangnya. Tengah hari telah tiba. Meskipun Lan Chen kini telah naik ke tingkat kelima, dia tetap kalah. Cepat umumkan. Adik seperguruan saya adalah yang baru, Ketua Sekta Pala. Saya menyatakan, Ketua Sekta Pala yang baru adalah... Tunggu. Siapa bilang kakak seniorku kalah? Aku juga anggota Sekta Pala. Aku ingin menantang Peerless. Adik seperguruan, jangan pergi. Ini sangat berbahaya. Hati-hati, jiwamu bisa tercerai-berai. Kakak senior kau memanggilku adik junior. Kalau begitu aku adalah anggota Sekta Pala. Kita adalah keluarga. Bagaimana mungkin? Aku berada di tahap pembentukan fondasi aku minum. Pil asal campuran untuk menaiki tangga surgawi. Orang tidak berguna sepertinya. Bagaimana mungkin dia bisa menaiki tangga surgawi semudah itu? Adik junior benar-benar naik 3 lantai sekaligus. Tingkat kultivasi apa yang dia miliki sekarang? Lalu kenapa? Dia tidak memiliki bantuan dari kakak seperguruannya. Dia hanya bisa berhenti di sini. Meskipun dia naik ke lantai ketiga, lalu kenapa? Dia tak bisa dibandingkan dengan adik seperguruan kami. Dan dia juga tidak bisa menyelamatkan Sekta Pala. Adik seperguruan sudah naik ke lantai keempat. Adik seperguruan, kau seharusnya tidak berbalik. Kakak senior. Sebelum datang aku berjanji pada paman junior. Aku akan bantu Sekte Pala rebut juara 1. Percayalah padaku. Baiklah, aku percaya padamu. Lantai kelima. Tidak mungkin. Xianli orang tidak berguna itu benar-benar naik ke lantai kelima. Dia pasti curam. Dia sama sekali tidak bisa naik lebih tinggi lagi. Jadi kenapa? Sekarang jam 12 siang sudah lewat. Aku sudah menang. Kecuali dia bisa melampauiku. Kakak senior. Aku akan mengambil pedangnya sekarang. Bukan hanya 5 lantai. Lantai ke-6. Tidak mungkin. Pedangnya ada di sini. Apa ini? Peerless adalah artefak ilahi kuno. Ia tidak pernah dengan mudah mengenali seorang master. Siapa sebenarnya kau? Aku adalah adik junior dari Sekta Pala. Xianli. Bagaimana bisa begitu? Adik junior benar-benar mendapatkan pengakuan dari pedang Peerless. Bagus sekali. Adik seperguruan tidak hanya menang, tetapi juga mendapatkan pedang ilahi Peerless. Xianli, hanya adik seperguruan di sini yang layak mendapatkan senjata ilahi tanpa tanding ini. Bukan orang tidak berguna sepertimu yang bisa ikut campur. Pedang Peerless adalah milikku. Apakah kau bahkan layak memiliki pedang Peerless? Kau, guru, Xianli ini pasti menggunakan cara lain untuk mengambil pedang Peerless. Xianli, pedang Peerless jelas muncul dengan merasakan kekuatan bayian. Kau rebut itu saat celah muncul. Serahkan. Penjaga, tangkap makhluk jahat ini untukku. Xianli, kau seharusnya tetap menyerahkan pedang itu. Jangan membuat guru marah lagi. Siapapun itu yang ingin merebut pedangku, datang saja dan ambil. Bagaimana ini bisa terjadi? Ketiga kakak seperguruan punya kekuatan lumayan, tapi mereka terpental oleh Xianli dengan satu serangan. Xianli, pergi ke neraka untukku. The film was translated and narrated by Tidak mungkin, Media. ini tidak mungkin. Dia pasti menyerap kekuatan dari pedang Peerless. Kalau tidak, orang tidak berguna ini, bagaimana mungkin dia bisa mengalahkanku? Balian, aku sudah meninggalkan Kunlun Su. Mengapa kau masih menolak melepaskanku? Mengapa kau masih ingin menyakiti Sekta Pala? Bicara. Jika kau tidak bicara hari ini akan menjadi akhirmu. Berhenti. Adik seperguruan. Ini buruk. Xianli dalam bahaya. Xianli, di siang bolong, kau berani melukai sesama murid. Betapa beraninya. Luoh Raja Abadi. Dia menyerangku lebih dulu. Dia ingin merebut pedangku. Pedangmu.
Shenli, pedang peerless harta penjaga sekta aliansi Deo Lurus. Serahkan. Luo Raja Abadi. Aku bukan lagi muridmu sekarang. Kau tidak punya hak untuk memerintahku. Pedang peerless ini sekarang milik sekta Pala. Siapapun yang ingin merebut pedang ini akan membayar dengan nyawa mereka. Kame dan adik seperguruan hadapi hidup mati bersama. Orang-orang dari sekta Pala ini semuanya gila. Ya ampun, mereka berani menyerang ketua sekta Kunlunsu. Luo Raja Abadi berada di tahap transformasi jiwa. Mereka akan kehilangan nyawa mereka. Bayar dengan nyawa mereka sangat menarik. Hari ini yang mulia ini akan melihat. Siapa yang memberimu keberanian seperti itu? Dengan kemampuan ini kau berani lancang pada yang mulia. Benar-benar tidak tahu luasnya langit dan bumi. Shenli, bukankah kau sangat sombong tadi? Orang tak berguna tetap tak berguna. Kembalikan pedang peerless kepadaku. Meskipun aku kehilangan nyawaku, aku tidak akan menyerahkan pedang peerless kepada kalian para binatang buas. Kau tak akan kembalikan pedangnya. Kalau begitu pergilah ke neraka. Adik junior. Shenli. Paman Junior, aku menang. Sekta Pala masih ada. Aku tahu. Shenli, kau sudah bekerja keras. Aku juga tahu bahwa pedang peerless sudah terima kau jadi tuannya. Shenli, kau benar-benar tangguh. Immortal Lord Yunyan, tolong menyingkir. Masalah antara saya dan murid jahat ini tidak ada hubungannya denganmu. Luo Raja Abadi. Tahun itu aku sedang dalam pengasingan. Membiarkanmu ambil murid atas namaku. Aku berikan harta spiritual tak terhitung agar kau bisa membawa Shenli pergi. Aku tak sangka Shenli LC di Kunlun Sumu akan menderita begitu banyak ketidakadilan. Apakah kau tahu bahwa dia hanyalah seorang pelayan di Kunlun Sumu? Kau tahu Shenli diperlakukan murid keduamu tidak lebih dari sekadar kantong uang. Kau tahu Shenli diperlakukan murid ketigamu seperti samsak tinju dipukuli babak belur. Luo Raja Abadi. Apakah kau layak atas kepercayaanku? Hutang kita hari ini akan kubereskan denganmu perlahan nanti. Paman Junior, aku tak punya apa-apa untuk mereka. Ayo pergi. Baik. Shenli yang tidak berguna itu. Malas dan bodoh, selalu terjebak di tahap pemurnian Ki. Bagaimana mungkin dia memiliki And narrated by Shenli sudah M. Media. bertahun-tahun di gunung ini. Apakah kita benar-benar menganggapnya seorang adik seperguruan? Aku benar-benar tidak tahu bagaimana dia selama bertahun-tahun di gunung berhasil bertahan hidup. Jiu Chan, apakah kau menyalahkan gurumu? Guru, aku menyalahkan diriku sendiri. Jika aku menemukannya lebih cepat, dia tak akan pilih lumpuhkan akar spiritual hanya untuk memutuskan hubungan dengan kita. Dia pilih hidup seperti itu sendiri. Jika dia tidak mengatakan apa-apa, siapa yang akan tahu? Kakak senior, apa yang dia katakan hanya untuk membuatmu merasa sakit. Benar sekali. Baiklah, cukup. Ya. Sekarang aku memiliki darah Shenli. Aku ingin menggunakan cermin memori untuk menciptakan kembali ingatan Shenli. Ternyata semua yang dikatakan adik seperguruan itu benar. Kita selalu mengabaikannya. Dia selalu menanggung keluhan. Dengan cermin memori ini, bahkan jika itu menghabiskan semua kultivasiku, aku harus melihat ingatan adik seperguruan. Ini adalah tahun baru Imlek paling bahagia yang pernah aku alami sejak dewasa. Karena aku akhirnya punya guru dan kakak seperguruan. Guru berkata, Kunlun sudah di rumahku mulai sekarang. Aku adalah murid langsung terakhir yang dia terima. Mulai sekarang aku juga punya rumah. Ini kamar kakak seperguruan seniorku. Kakak seperguruan seniorku adalah murid guru yang paling tangguh. Sejak kecil, dia ikut guru basmi iblis. Menyelamatkan banyak orang. Lagi pula kakak seperguruan seniorku masih muda.
Namun dia sudah berkultivasi hingga tahap inti emas. film was Dikatakan bahwa translated banyak and orang di tahap inti narrated emas by M tak bisa Media. tembus kultivasi mereka seumur hidup. Tapi kakak seperguruan seniorku berhasil menembus pada usia 20 tahun. Aku baru tahu ini dengan bertanya pada murid sekta luar. Kakak seperguruan senior kuat. Dia adalah contoh bagi sekta kita. Aku sangat menyukai kakak seperguruan senior. Apa yang kau lakukan di sini? Ini bukan tempat yang seharusnya kau datangi. Kakak seperguruan senior, aku hanya ingin melihat artefak ilahi yang kau buat dari binatang iblis. Keluar. Mulai sekarang tanpa izinku. Jangan masuk ke sini. Kakak seperguruan senior, kau benar-benar luar biasa. Kakak seperguruan seniorku tidak hanya berkultivasi dengan baik, tetapi juga membantu guru setiap hari. Dalam mengelola urusan sekta, dia selalu bisa menangani semuanya dengan sangat baik. Kunlun Lilian, aku telah mengumpulkan banyak cerita tentang kakak seperguruan seniorku. Aku akan mengambil semua cerita itu dan menyusunnya menjadi sebuah buku untuk diceritakan kepada semua orang. Aku berharap di masa depan, aku bisa menjadi seseorang seperti kakak seniorku. Nanti, aku akan mengambil buku itu dan buat jadi naskah cerita untuk semua orang. Mereka pasti akan sangat mengagumiku karena punya kakak senior yang hebat. Kakak senior pergi berburu iblis lagi. Aku harus berkultivasi dengan rajin. Mungkin nanti aku bisa bantu kakak senior. Aku harus berkultivasi dengan rajin. Sayang aku tak bisa antar langsung jimat itu kepada kakak senior. Namun aku tidak akan putus asa. Aku pasti akan bisa membantu kakak senior di masa depan. Kakak seperguruan. Kakak Shenli bilang ingin bertemu denganmu. The film was translated Beritahu dia. and narrated by Ini M bukan Media. tempat yang seharusnya dia datangi. Kakak senior. Ini titipan dari kakak Shenli untukmu. Katanya itu jimat pelindung yang dia buat sendiri. Kekuatan spiritual lemat. Di masa depan, jangan membawa barang-barang murahan seperti ini lagi. Ya, Kakak senior benar-benar tangguh. Aku juga ingin menjadi seperti kakak senior untuk membasmi iblis. Walau aku tak akan bisa sebanding dengan kakak senior, tapi jika aku sekuat 1/10 kakak senior sudah cukup. kakak senior Shenli. Kau sangat mengagumi kakak senior Juchen. Tapi dia tidak memperlakukanmu dengan baik. Siapa bilang kakak senior baik padaku? Terakhir kali pada ulang tahun kakak senior, dia menepuk kepalaku, bahkan mendorongku berkultivasi rajin. Shenli, mainan kelincingan ini ditempa dari darah meridian jantungku. Aku memberikannya padamu. Aku harap ini bisa menjagamu tetap aman. Paman Junior, Paman Junior, mengapa Anda masih di sini? Anda sudah menyembuhkanku. Aku baik-baik saja sekarang, bukan apa-apa. Baguslah, kalau begitu. Mainan kerincingan ini sangat lucu. Apakah ini untukku? Hadiah ucapan selamat. Aku baru tahu hari ini. 10 tahun lalu, kau selamatkan aku di dunia fana. Terima kasih Paman Junior. Yun Yin. Dia hanya menganggapmu sebagai dermawan. Biarkan saja. The film was translated and narrated by M Media. Paman Junior, sepertinya aku semakin menyukai Anda. Paman Junior, Shenli, apakah kau di sana? Aku kakak seperguruanmu. Shenli, apa yang Anda lakukan di sini? ini adalah artefak sihir yang kubuat sendiri. Hadiah ucapan selamat untukmu. Tidak perlu. Aku tidak kekurangan apapun sekarang. Shenli, jangan begitu tidak tahu berterima kasih. Kakak bela diri senior ingin menggunakan cermin memori untuk melihat ingatanmu menjadi buta untuk menampak artefak sihir untukmu. Dia tak tidur 3 hari 3 malam.
dan hampir terbakar oleh api sejati. Murid tertua Kun Lunsu, secara pribadi menempah artefak sihir, orang lain tak bisa dapat meski berebut. Sayang sekali, aku tidak peduli. Shenli, apa maksudmu dengan itu? Aku tidak bermaksud apa-apa. Kekuatan spiritual. Aku tidak melihat. Kau harus melihat. Apa yang kau lakukan? Aneh sekali. Mengapa jadi seperti ini? Sakit sekali. Guru sedang memukulku. Setiap cambukan sakit sekali. Shenli, tahanlah. Kau tak bisa katakan yang sebenarnya. Shenli, kau tidak menghormati sesepuh agungmu. Menghancurkan formasi pelindung sekte yang aku gurumu pasang. Apakah kau mengakui kesalahanmu? Muridmu mengakui kesalahan. Jika begitu, hukuman 30 cambukan untuk memberi pelajaran pada yang lain. Murid, aku menerima hukuman ini. Mengapa jadi seperti ini? Teruslah menonton. The film was translated and narrated by M Media. Ini adalah kakak senior ketigaku. Kakak senior ketiga. Dia tidak hanya sangat terampil dalam seni bela diri, formasi-formasinya juga sangat kuat. Hampir semua formasi. Dia mengerti hanya dengan melihatnya sekali. Seluruh sekte kami, semuanya sangat menyayanginya. Adapun aku ingin mengumpulkan semua formasi yang dia ciptakan sendiri dan memberikannya padanya untuk ulang tahunnya. Dia pasti akan menyukainya. Baiklah, aku merasa akhir-akhir ini saat memasang formasi, seseorang selalu mengintip secara diam-diam. Ternyata itu kau. Shenli, bicara. Apa yang ingin kau lakukan dengan jimat-jimatku? Bukan begitu. Aku kira kakak senior ketiga tidak membutuhkannya lagi. Aku baru saja menemukan Barang-barangku. Meskipun aku tidak membutuhkannya lagi, kau tidak diizinkan mengambilnya. Mengerti? Di mana barang-barang yang kau ambil sebelumnya? Keluarkan. Setelah aku merusak formasi itu, takut akan hukuman guru, aku pergi ke alam fana untuk mencari perlindungan. Setelah kembali, aku masih ragu. Mengapa guru tidak menyebutkan masalah ini? Aku benar-benar tidak tahu dia dicambuk. Itu karena aku tidak tahu. Dia mengumpulkan formasi untukku. Shenli, Paman Junior, tolong lepaskan cepat. Ini adalah cermin memori. Ini akan memutar ulang kenangan yang paling tak terlupakan bagi orang di cermin, menjebak mereka di dalamnya selamanya. Orang-orang dari aliansi Dolorous akan segera tahu tentang ini. Baiyan, ayo pergi. Ya. Paman Junior, aku telah melibatkanmu lagi. cermin memori ini adalah artefak sihir tingkat atas. Ini bisa melacak kehidupan masa lalu dan sekarang. Yang masuk hanya yang kultivasinya rendah, akan terjebak dalam ilusi kehidupan masa lalu dan sekarang ini, dan tidak bisa melarikan diri. Pesan suara dari ketua aliansi sampai padaku. Ada yang mencuri cermin memori. Tidak disangka, ternyata itu adalah Luha Raja Abadi. Jadi begitu. Melihat penampilanmu, kau pasti sudah menemukan solusinya. Aku punya beberapa ide. Ini, para murid menjadi pengorbanan. Jika cermin memori tak bisa dipecahkan, maka mereka akan selamanya hanya bisa hidup dalam ilusi kehidupan masa lalu dan sekarang. Jadi kita harus berpikir dengan hati-hati. Bagaimana cara memecahkan cermin ini? Mengapa aku di sini? Shenli. Apa yang terjadi? Mengapa aku tidak bisa mengendalikan diriku? Kakak bela diri senior, mengapa kau di sini? Mengapa aku menjadi seperti ini? Itu hanya pertandingan tanding. Kau berani bersikap kejam padanya. Shenli, kau benar-benar jahat. Aku tidak. Aku hanya bertanding biasa dengan adik junior. Aku bersumpah, aku benar-benar tidak memukulnya keras. Jika kau tidak bertobat, pergi ke alam refleksi untuk menebus dosa.
Hanya jika kau mengakui kesalahanmu, kau akan diizinkan pergi. Alam refleksi. Ada apa ini? Kakak bela diri kedua. Kakak bela diri tidak sengaja merusak taman obat ini. Apa yang kau lakukan? Ini adalah racun yang secara pribadi ku buat. Pil patah hati. Pada hari bulan purnama dia merasakan sakit. Jangan. Konsekuensi dari perbuatanmu menindas adik. Ayo pergi. Bukan aku. Aku tidak akan seperti itu. Aku tidak akan memperlakukan Shenli seperti itu. Percayalah padaku. Aku benar-benar The tidak. film was translated Diam. and narrated Mulai hari by ini dan M seterusnya, gurumu akan melumpuhkan semua kultivasimu. Kunlunsu tidak memiliki murid sepertimu. Mulai hari ini dan seterusnya, ikatan guru murid antara kau dan aku benar-benar terputus. Keluar. Shenli. Shenli bangun. Jangan. Waktu berbalik. Kau akhirnya melihat kehidupan masa lalumu. Paman Junior. Benarkah? Benarkah Paman bela diri menyelamatkanku dulu? Shenli. Omong kosong apa lagi yang kau bicarakan? Apa-apaan ini soal masa lalu dan sekarang? Aku tahu itu Paman bela diri. Itu Paman bela diri. Hai. Baiklah. Mereka akan segera bangun. Kakak seperguruan. Immortal Lord Union. Apa sebenarnya yang kalian semua alami? Kenapa kau begitu terkejut? Tidak ada apa-apa. Hanya mimpi buruk. Mimpi buruk apa? Apa yang terjadi di cermin memori? Semuanya nyata. Apa yang kalian semua lihat adalah semua hal yang kalian lakukan sebelumnya. Apel. Kalau begitu, jadi apa yang kami lakukan pada Shenli? Apa yang kau lakukan padaku? Mencabut akar spiritual dan melumpuhkan tubuh. Atau secara pribadi mengambil nyawaku. Kakak seperguruan. Baiklah, mari kita keluar dulu lalu bicara. Sepertinya Luhya ini sudah lama membawa murid itu dan melarikan diri. Mereka tidak akan bisa lari jauh. Aku lepaskan kakak seperguruan di sini sekarang. Lalu kita akan bicara lebih lanjut. Adapun mereka bertiga, aku serahkan padamu untuk menanganinya. Baiklah. Shenli, aku minta maaf padamu. Aku tidak tahu sebelumnya aku akan memperlakukanmu seperti itu. Shenli, ini semua salah kakak seperguruan kedua. Bisakah kau memaafkanku? Aku menjijikan. Aku bajingan. Shenli, bisakah kau melupakan denda pada kakak ketiga? Kalian semua melakukan ini. Apakah untuk mengurangi rasa malu di hati kalian? Maukah kalian aku ampuni nyawa? Shenli, selama kau bisa memaafkan kami, kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan. Apakah itu juga termasuk nyawa kalian? Ya, Potong tangan kiri kalian. Perselisihan di antara kita akan sepenuhnya terhapus. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Pergi dari sini. aku akan turun ke alam fana, mengumpulkan pahala untukmu. Sesuai keinginanmu. Kau masih terlalu berhati lembut. Paman Junior, aku ingin pergi mencari Luwei. Aku akan ikut denganmu. Baiklah. Mereka berani memecahkan cermin memori lagi. Apakah mereka akan menyusul? Ayo pergi. Apakah kau seorang kultivator transformasi jiwa? Itu tentu saja berkat. Kamu Luwei Raja Abadi. Kau menyiksaku dengan banyak skema. Baru kemudian, aku bisa membangun hati Daoku. Dan menjadi kultivator transformasi jiwa untuk membalas dendam padamu. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Kau tidak bisa mengambil nyawaku. Aku telah menunjukkan kebaikan padamu.
Aku membesarkanmu selama 10 tahun. Kau tidak bisa mengambil nyawaku. Tentu saja aku tidak akan mengambil nyawamu. Kehilangan nyawamu terlalu mudah. Aku ingin kau hidup. Secara sadar merasakan rasa sakit. Apa yang ingin kau lakukan? Pedang ini adalah untukmu yang telah melukai hidupku. Pedang ini balas dendam atas perlakuan kejammu. Pedang terakhir kepadamu yang merusak akar spiritualku. Dengan ini, dendam kita sudah terbalaskan. Xianli, jika kau tidak mengambil nyawaku hari ini, di masa depan, aku pasti akan mengambil nyawamu. Selanjutnya giliranmu. Xianli, kau dan Immortal Lord Yunin bersekongkol. Kau menyuruhnya mengikatku. Kemampuan macam apa itu? Jika kau punya kemampuan, lepaskan aku. Mari kita bertarung dengan benar. Balian, hari ini aku akan membuatmu kalah sepenuhnya. Xianli, hati-hati. Balian, terimalah nasibmu. Kultivasimu terlalu rendah. Kau sama sekali tidak pantas menjadi lawanku. Aku, Balian, tidak akan pernah menerima takdir. Adik seperguruan, Jika kalian menyerahkan diri di sini, maka jangan salahkan aku jika tidak menahan diri. Balian jangan. Paman Junior, apa ini? Bagaimana bisa kekuatan Balian meningkat begitu banyak? Ini adalah seni gelap yang menyerap kekuatan orang lain untuk digunakan sendiri. Hai. Jika mantra ini dihentikan sekarang, mereka bertiga akan kehilangan nyawa. Aku tidak lagi memiliki kultivasi apapun. Pembalasan. Ini benar-benar pembalasan. Balian, kembalikan kultivasiku. Xianli, apa kau pikir kau bisa mengalahkanku sekarang? Paman Junior, ini adalah kebencianku sendiri. Aku ingin menyelesaikannya sendiri. Kau harus benar-benar hati-hati. Sandiwara hebat tentang ayah dan anak berbakti. Kau berani. Jangan salahkan aku. Salahkan dirimu karena kultivasimu tidak cukup. Karena tidak bisa mengalahkan Xianli yang membuatnya menyudutkanku seperti ini. Aku ayahmu. Jadi kenapa? Kaulah yang meninggalkanku. Kau yang melahirkanku. Dan kemudian meninggalkanku lagi. Dan sekarang kau sangat menginginkanku kembali. Apa? Kau meninggalkan istri dan putrimu. Masih ingin aku rawat saat kau tua. Aku ayahmu. Jadi kau mencariku. Tidak malu menonton aku lawan Xianli. Sementara kau sendiri tetap di atas segalanya. Menganugerahiku sesuatu. Apa kau ingin aku memaafkanmu? Akan ku beritahu. Tidak akan pernah. Aku sudah mati. Saat ibuku meninggal, aku juga mati. Aku membimbingmu dalam kultivasi. Dan memberimu teknik kultivasi. Aku melahirkanmu. Aku tidak bersalah. Kau melahirkanku, tapi kau tidak membesarku. Sekarang kau juga harus membayar harganya. Apa? Nyawamu. Seperti yang diharapkan dari Luohe Raja Abadi, kultivasi ini aku bertanya-tanya, seberapa jauh lebih kuat dari ketiga orang ini? Balian kau mempraktikkan seni gelap. Menyerap kultivasi orang lain. Melukai sesama murid.
membantai sesepuh. Hari ini yang mulia ini akan bertindak atas nama surga. Tiada tanding. Hari ini ikuti aku untuk membasmi iblis. Kalian semua mengaku dari jalan yang benar. Mengambil nyawamu aku adalah jalan yang benar. Hanya ketika aku menjadi cukup kuat, aku tidak akan diganggu olehmu. Segala hal tetap hukum gaib, hormati surga, ikuti bumi. Semua tubuh spiritual kembali ke posisi mereka. Kultivasiku. Kultivasiku memudar. Aku hanya mengambil kembali apa yang kau curi dan mengembalikannya kepada mereka. Semuanya orang yang melukai kalian. Kalian pasti tahu siapa itu. Hari ini yang mulia ini akan memulihkan keadilan untuk kalian. Untuk keluhan carilah balas dendam. Untuk permusuhan carilah pembalasan. Terima kasih banyak Raja Abadi. The film was translated Aku kalah. and narrated by M. Aku kalah lagi, kenapa? Kenapa selalu aku yang kalah setiap kali? Kau sendiri yang menyebabkannya. Tidak. Bukan aku. Ini ketidakadilan Dao langit ini. Kita berdua mengolah Dao tanpa hati. Aku bunuh ayah agar raih Dao. Kenapa kalah dari orang yang tak berguna? Karena pada dasarnya, kau tidak tahu apa itu Dao tanpa hati. Kau memang sombong. Kau tidak pernah menderita sedikit pun. Kau bangkit dari dasar jurang sendirian. Tetapi ketika di puncak kau meremehkan orang lain. Meskipun kau memiliki bakat bawaan yang hebat, tetap mengandalkan praktik sesat. Untuk memajukan kultivasimu, praktik sesat. Pemenang menjadi raja, yang kalah menjadi bandit. Satu persatu mereka gagal kalahkan aku. Mereka pantas dimakan olehku. Aku keras kepala dalam. Tidak ada yang tidak diatur dengan baik. Apakah itu masih belum cukup? Diam kau. Apa yang kau tahu? Apa kau pikir dia melakukan itu untukku? Dia melakukan itu hanya karena sedikit penyesalannya itu saja. Bagaimanapun juga, Guru telah memberimu banyak kasih sayang. Dia bahkan menyerahkan Kunlunsu kepadamu. Bagimu untuk menjadi seperti ini sungguh jahat. Kalian semua tidak berhak mengkritikku. Bukankah kalian semua sama saja? Apa yang kau bicarakan? Kalian semua tidak bisa mengalahkan Shen Li. Kalian langsung incar aku di mana-mana. Akulah yang menyakiti Luo Hei. Maksudmu kau memperlakukan Shen Li dengan baik? Apa yang kau katakan? Kalian semua cinta dan lindungi Shen Li, namun terprovokasi oleh beberapa kata dariku. Kalian sudah mulai meragukannya. Kalian semua harus bertanya pada diri sendiri. Aku sungguh tidak tahu Shen Li di Kunlunsu ini. Hari-hari seperti apa yang dia jalani. Kalian menindasnya, menargetkannya, mempermalukannya. Sekarang semua kesalahan ditimpakan padaku. Apa kamu bicara padaku seperti itu? Tidakkah kau merasa konyol? Meskipun kami memiliki banyak kesalahan, kau seharusnya tidak. Baiyan, kasih sayang sejati yang pernah kami miliki untukmu benar-benar diberikan kepada anjing. Kau benar-benar wanita berhati serigala. Memarahiku, marahmu bukti kau bersalah. Sekelompok orang tak berguna. Shen Li, biar ku beritahu aku tidak kalah darimu. Aku kalah oleh ketidakadilan Dao ini. Jelas aku adalah putri kesayangan surga. Mengapa kau dijemput oleh Luo Hei untuk bisa tinggal di sini bersama mereka bertiga, berkultivasi di Kunlunsu? Sekarang bahkan paman junior menyukaimu. Bahkan Dao tanpa hati menyukaimu. Bukan berarti Dao tanpa hati memihakku, tetapi kau telah berkultivasi selama bertahun-tahun dan pada dasarnya tidak tahu apa Dao tanpa hati yang sejati itu. Kau bicara omong kosong. Aku membuktikan Dao dengan nyawa ayahku. Jika surga tahu, dia akan melihat aku yang dipilih untuk Dao tanpa hati. Namun Dao tanpa hati tidak pernah tentang memutuskan emosi dan cinta. Apa yang kau katakan? Dao agung itu tanpa emosi. Itulah sebabnya ia melahirkan langit dan bumi dan memelihara segala sesuatu. Segala sesuatu itu setara. Baru kemudian mereka bisa ada di dunia ini. Kau menuntut dukungan dari Dao surgawi, merampas kultivasi orang lain untuk dirimu. Kau jelas-jelas mengkultivasi Dao keinginan. Bagaimana itu bisa disebut Dao tanpa hati? Segala sesuatu itu adil. Di mana keadilan dalam segala sesuatu? Mengapa dari masa kanak-kanak hingga dewasa? Akulah yang mengembara di jalanan dan ganggang. Mengapa akulah yang dijual berkali-kali? Orang ini tetap aku walau ibu mati dan ayah dingin. Kalian semua bersinar dan cerah. Mengapa hanya aku yang menderita? Kau ditemukan oleh Luo Hei dan dibesarkan di gunung. Ada sesepuh yang mencintai dan melindungimu. Bagaimana itu bisa dianggap penderitaan? Banyak orang di dunia menderita lebih darimu.
Jadi, apakah orang itu boleh melukaimu? Jika seseorang hanya bisa menoleransi penderitaannya sendiri, maka orang itu ditakdirkan tidak akan melangkah jauh, tidak bisa pergi jauh. Kalau begitu aku tidak akan pergi lagi. Jika dao dunia ini tidak adil padaku, maka aku akan menghancurkan dao duniawi ini. Apa yang dia rencanakan? Ini gawat. Dia ingin meledakkan diri. Meledakkan diri. Bai Lian sendiri memiliki kultivasi inti emas. Apa istimewanya meledakkan diri? Tapi dia baru saja menelan seluruh kekuatan Luo He. Ditambah kekuatan 3 orang itu. Jika dia meledakkan diri maka, aku takut langit dan bumi akan bergetar. The film was translated and narrated by M Media. Lari. Lari cepat. Jadi apa yang harus kita lakukan? Rencana saat ini. Untuk hentikan dia meledak. Hentikan dia. Aku mengerti. Apa? Selama kabut hitam ini, semuanya dimasukkan ke dalam tubuh Belian, itu bisa menghentikannya. Aku pergi sekarang. Hai, ini terlalu berbahaya. Aku akan ikut denganmu. Dharma dan Dao kembali ke asalnya, karma terbalaskan. Balian, apakah kau tahu apa akibat perbuatan ini di alam fana? Dampak seperti apa yang akan ditimbulkannya? Di mana kultivasiku? Kultivasiku. Mengapa semua kultivasiku hilang? Aku. Kultivasiku. Energi spiritualku. Tulang abadiku semuanya hilang. Pedang ini menyerangmu karena nyawaku diambil di masa lalu. Pedang ini karena melukai 3 kakakku aku menyerangmu, yang kini tak punya lagi kultivasi. Pedang ini menyerangmu karena kau bunuh ayahmu. Pedang ini menyerangmu demi keuntungan pribadimu, menyebabkan kekacauan di alam fana, dan meremehkan nyawa. Kau jalang sialan. Kau lumpuhkan semua meridianku. Aku akan mengirimmu turun ke alam fana. Rasakan saat tak punya kultivasi. Tidak ada guru. Tidak ada sesama murid. Dan diintimidasi oleh orang lain. Aku lebih baik mati. Aku telah menempatkan batasan padamu. Kau tidak akan mati sebelum 100 tahun. Jalani saja hidup yang lebih buruk dari kematian. Tidak, ambil nyawaku. Ambil nyawaku sekarang. Kau jatuhkan Jiu Chen ke alam fana. Sekarang kau juga akan hidup di alam fana. Tidak, kakak senior. Kakak senior, aku salah, kakak senior. Kakak senior. Mulai hari ini, lembah emosi mutlak akan merekrut murid. Semua orang dipersilakan mendaftar dengan antusias. Paman junior, apa yang kau lihat? Cantik sekali, kalau begitu. Hei Paman junior, aku dengar kau sudah bisa menjadi abadi. Tapi mengapa kau masih tinggal di alam fana? Masih ada kesengsaraan yang belum kuatasi. Kesengsaraan apa?